Halo, Ha- halo calon guru hebat. Selamat datang di channel kelompok kami, kelompok 3. Kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai telaah perangkat pembelajaran. So, without further ado, let's jump to the video. Dan tujuan pembelajaran. Berdasarkan telaah modul ajar yang telah kami lakukan, kompetensi atau capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat memahami pengukuran dalam kerja ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menentukan nilai ketidakpastian dalam pengukuran berulang. Baiklah, tujuan pembelajaran dari rancangan pembelajaran yang kami telaah tadi telah dipaparkan oleh teman saya, dan sekarang saya akan menunjukkan asesmen yang digunakan pada rancangan pembelajaran ini. Baiklah, di sini ada modul ajar yang kami telaah. Di bagian asesmen, di sini bisa kita lihat ada 3 jenis asesmen yang dilakukan oleh guru. Di bagian pengetahuan dalam bentuk tes ada 5 aktivitas, dan di non-tes itu ada 2 aktivitas. Namun dalam modul ini tidak dilampirkan aktivitas yang dimaksud, sehingga kami tidak dapat menentukan apakah aktivitas ini benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan kemudian di sini ada rubrik penilaian praktikum, dan sekali lagi berdasarkan rubrik ini kami pun tidak dapat mengetahui apakah asesmen itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Namun di sini ada lembar kerja peserta didik, dan dari LKPD inilah kemudian kami menarik kesimpulan bahwa asesmen yang dilakukan oleh guru sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu untuk menentukan nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Kita bisa lihat di sini dilakukan pengukuran berulang. Setelah mengamati langkah-langkah kegiatan pembelajaran, pendekatan yang digunakan yaitu Student-Centered Learning dan Inquiry Learning. Untuk model pembelajaran yang digunakan yaitu Project Based Learning atau PJBL, dan untuk media pembelajaran yang digunakan ada 2, yaitu yang pertama, media pembelajaran berbasis cetak berupa bahan bacaan guru dan juga peserta didik, dan LKPD. Media yang kedua yaitu media berbasis audiovisual, yaitu video praktikum. Pelaksanaan pembelajaran dengan peserta didik yang aktif dalam proses belajar, serta pelaksanaan praktikum yang didukung oleh media LKPD dapat dikatakan sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu menentukan nilai ketidakpastian pada pembelajaran praktikum. Untuk pendekatan yang dilakukan sudah sesuai, di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik yang dilengkapi dengan LKPD yang digunakan sebagai panduan dalam praktikum. Pada model pembelajaran yang digunakan yaitu PJBL kurang sesuai dengan sintaks yang ada dalam kegiatan pembelajaran.
Oke, berdasarkan pemaparan materi sebelumnya dari teman-teman saya, dapat kami simpulkan bahwa modul ajar ini sebenarnya sudah menggunakan UBD atau Understanding by Design. Kenapa? Karena bagian-bagian dari UBD itu sendiri sudah tercover di dalam modul tadi, mulai dari menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menggunakan assessment, dan yang terakhir itu adalah melakukan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Hasil analisis yang menarik dari lembar kerja peserta didik menunjukkan bahwa peserta didik telah terlibat dalam kegiatan yang cukup menantang, di mana peserta didik mencari nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Nah, pengaplikasian konsep dengan mencari masa jenis baut menghitung nilai ketidakpastian merupakan percobaan yang baik, namun kurang tepat karena menyebabkan fokus peserta didik terdistraksi kepada pengukuran masa jenis. Nah, untuk memperbaiki situasi ini, kami mengusulkan sebuah solusi yang lebih sederhana namun efektif, yaitu eksperimen yang melibatkan berbagai alat ukur. Nah, dengan cara ini, peserta didik tidak hanya belajar menghitung nilai ketidakpastian, tetapi juga memahami karakteristik dan keterbatasan dari setiap alat ukur yang mereka gunakan. Nah, hal ini akan memberikan pengalaman belajar yang lebih komprehensif dan mendalam. Model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning. Nah, dalam praktiknya, kami mendapati bahwa sintak dari PJBL ini belum sepenuhnya diterapkan dan lebih banyak mencerminkan elemen dari problem based learning. Nah, dengan demikian, kita dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan agar peserta didik dapat belajar dengan cara yang lebih terstruktur dan efektif. Jadi itulah hasil pemaparan diskusi kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ya udah gitu aja.